Hello Technolovers! Di Indonesia terdapat beberapa kota dan kampung mati yang ditinggal oleh penduduknya. Terdapat kota mati di Indonesia yang memang ditinggal penduduknya karena bencana alam hingga diharuskan pergi oleh pemerintah sampai dengan kasus masalah mengenai pajak. Lantas, kota-kota apa sajakah itu? Nah, berikut 8 kota mati di Indonesia karena ditinggalkan warga di kawasan tersebut. Marina City, Batam. Marina City merupakan kota yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, dibangun di dekat pelabuhan utama yang menjadi tempat persinggahan orang asing dari Malaysia dan Singapura. Sebelumnya, Marina City dikenal sebagai pusat hiburan Asia Tenggara berkat lokasinya yang strategis. Saat itu kota ini merupakan tempat perjudian di Indonesia, khususnya pada malam hari, di mana kerlap-kerlip lampu menghiasi Marina City. Kota yang ramai dengan banyak orang yang ingin melipat gandakan uangnya melalui berbagai permainan. Pasalnya, meja permainan Marina City tidak pernah sepi, hingga saat itu dikenal sebagai Las Vegas-nya Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, Marina City semakin sepi dan ditinggalkan warga karena pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, larangan perjudian mulai diperketat. Hal ini menyebabkan Marina City ditinggalkan warga. Apalagi saat Singapura sedang mempercepat perkembangannya dan menjadi destinasi wisata hiburan baru bagi masyarakat Asia Tenggara. Hingga saat ini, Marina City hanya tinggal bangunan kosong dengan cat terkelupas dan tembok runtuh. Satu-satunya orang yang peduli di sini adalah tim pencari hantu. Blok Tarikolot, Majalengka. Blok Tarikolot terletak di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada tahun 2006 terjadi bencana longsor yang menyebabkan ratusan kepala keluarga atau kakak Blok Tarikolot terpaksa meninggalkan permukimannya. Memang banyak rumah yang tertimbun reruntuhan tanah longsor dan untungnya tidak ada korban jiwa. 3 tahun kemudian, 253 kakak asal kawasan Tarikolot dipindahkan oleh pemerintah setempat ke kawasan Bahlega. Relokasi ini karena Blok Tarikolot merupakan zona merah bencana alam yang ditetapkan Badan Geologi Kementerian atau ESDM. Namun kenyataannya masih ada 8 kepala keluarga yang aktif dan gigih menggarap lahan pertanian dan perkebunan di Blok Tarikolot. Rumah-rumah tua di kawasan Tarikolot yang sempat ditinggalkan warga kini diserbu rindangnya pepohonan. Oleh karena itu, desa tersebut tampak seperti desa mati yang ditinggalkan penduduknya. Beberapa rumah tua juga telah diubah menjadi tempat beternak ayam. Pondok Lembah Halimun. Lembah Halimun Pondok terletak di Lembah Halimun, Perbawati, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pondok Lembah Halimun merupakan kompleks hunian mewah bergaya Eropa yang sudah hampir 20 tahun ditinggalkan pemiliknya. Banyak orang menyebut kawasan ini sebagai kota hantu. Di salah satu sudut kawasan perumahan mewah ini terdapat bangunan berbentuk tembok kastil dan masjid yang terbengkalai. Namun ternyata masih ada satu keluarga Belanda yang tinggal di salah satu rumah di Lembah Halimun. Kompleks perumahan mewah bergaya Eropa yang terletak di Lembah Halimun, Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, deretan rumah mewah yang ditinggalkan pemiliknya terlihat kumuh dan tidak terurus. Dari bagian depan kawasan perumahan terlihat 2 kolam klasik bergaya Eropa. Tak jauh dari gerbang terdapat bangunan bergaya arena dan air mancur yang tidak berfungsi di tengahnya. Kondisi jalan masih berbatu dan belum sepenuhnya beraspal. Di kanan dan kirinya terdapat beberapa kebun sayur yang dikelola masyarakat setempat. Perumahan Karawang Baru. Akomodasi Karawang Baru terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perumahan Karawang Baru merupakan sebuah kompleks perumahan terbengkalai di Karawang milik Tommy Soeharto pada tahun 1998 ketika Orde Baru runtuh. Badan Perumahan Karawang Baru sempat terkendala pembayaran pajak hingga akhirnya ditinggalkan. Karena kondisi kompleks perumahan ini kurang terawat dan terbengkalai, penduduk setempat menjuluki kota hantu Tommy Soeharto. Banyaknya pohon beringin yang tumbuh membuat suasana kompleks perumahan Karawang Baru semakin mencekam. Namun, perumahan Karawang Baru juga sangat populer di kalangan pemburu hantu. Kompleks perumahan ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi berfoto dan tempat latihan tempur pasukan TNI. Desa Simacem, Sumatera Utara.
Desa Simacem terletak di Kecamatan Namantera, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, 3 km dari Gunung Sinabung. Desa Simacem terbakar dan rata dengan tanah setelah dilanda awan panas yang meluncur hingga 4,5 km pada tahun 2015. Dulunya, Desa Simacem merupakan sentra pasar berkebun karena lahannya yang subur. Desa Simacem ditetapkan sebagai zona merah oleh Pusat Mitigasi Bencana Geologi dan Vulkanologi, sehingga 445 warga di sini terpaksa meninggalkan rumahnya. Desa Cimeong, Kuningan. Desa Cimeong terletak di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Desa ini dibebaskan karena adanya pemindahan tanah secara signifikan pada akhir tahun 2016. Pada tahun 2017, kondisi medan kembali bergeser dan disertai longsor. Akibat bencana alam yang parah, masyarakat Desa Cimeong harus mengungsi. Hal inilah yang menyebabkan Desa Cimeong yang terletak di kawasan perbukitan menjadi kota hantu. Desa Beras Tepu. Desa Beras Tepu terletak di kaki Gunung Sinabung. Bentuk desanya menyerupai tumpukan batu di atas gunung dan sejak tahun 2013, warga sudah meninggalkan desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melarang masyarakat masuk ke Desa Beras Tepu karena termasuk zona merah. Yang tersisa dari Desa Beras Tepu kini telah hancur dan menjadi objek wisata bagi yang penasaran dengan desa mati tersebut. Kampung Mati Vietnam. Kampung Mati Vietnam ini lokasinya berada di Jalan Diklat, Depsos RT 13 RW 3, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kampung ini dulunya merupakan tempat pengungsian tentara Vietnam sekitar pada tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an. Sebelum mereka akhirnya dipindahkan ke Pulau Bintan dan kini telah beralih fungsi sebagai panti jompo. Kampung Vietnam sebenarnya bukanlah kampung mati karena terdapat 13 kepala keluarga yang menempatinya dengan ditempatkan berpencar di pojok-pojok untuk berjaga. Wah, apakah kalian tahu kampung-kampung yang tadi disebutkan? Atau kalian juga baru mendengarnya? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.